Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama Tuhan diberkati Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya sama-sama. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, thy has lost his grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, God has lost his grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Angkat tanganmu sama-sama umat Tuhan yang berkati. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. Ada keselamatan aku tahu Tuhan. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, thy has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Aku mengalahkan maut. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Jesus Christ, my living. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan pengharapan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa apapun yang kami mau lakukan besok, apapun rencana kami Tuhan, masuk di bulan yang baru, kami terlalu percaya bahwa hanya Tuhan yang tahu yang terbaik bagi hidup kami. Hanya Tuhan yang tahu jalan yang tepat bagi setiap kami. Dan Kau yang mampu menolong setiap kami Tuhan.
itu Kau melihat setiap kami Tuhan anak muda berkumpul dari manapun kami berasal Tuhan untuk mencari kebenaran firman Tuhan yang pasti memerdekakan setiap kami. Hati kami percaya Tuhan, waktu kami menyembah ada kuasa-Mu yang sempurna mengumpahkan kehidupan kami menjadi sempurna. Terimalah ini Tuhan, penyembahan kami kepadamu Yesus Kristus. Haleluya. Aku percaya Tuhan. Ku sembah, Kau sembah, Kau sembah. Oh Tuhan, ku sembah, Kau sembah,
Katakan. Hidupku terbuka di hadapan-Mu ya Bapa. Masuk Tuhan, masuk lebih dalam lagi untuk bekerja dalam setiap perkara kami Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan yang terbaik itu jadi pelita bagi setiap kaki kami Tuhan. Ya Tuhan Yesus, haleluya. Katakan kembali, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Sama-sama buka hati, katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan, haleluya. Kau ku sembah, oh Tuhan. Boleh sama-sama katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sama-sama katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah. Haleluya Tuhan Yesus. Kita sambut firman Tuhan. Lu boleh berkasih dengan nama saya kita bersama dengan pada sore malam hari. Kau ku sembah, oh Tuhan. Katakan ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah, oh Kau ku Sama-sama dengan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, Kau yang kami sembah di tempat ini. Kami mau menyatakan segala sembah syukur kami, hormat kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau berdoa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, tiba
itulah saatnya kami mau siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Ajar kami ini dibentuk setiap kami. Kami doa kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bersatu hati berdoa, hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Bapa, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu ini Tuhan, sucikan, layakkan untuk bungkus di balik kaki salib Tuhan. Jika dosa Tuhan mengampuni teman tubuh kami, berikan kekuatan hamba layak tanpa Tuhan. Hamba kami bisa apa-apa tanpa Tuhan, lemah tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan dan kekuatan yang baru, Tuhan sanggup bahkan yang biasa luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib Tuhan. Segala kemuliaan yang buat Tuhan ini sampaikan lagi Tuhan dalam nama Yesus yang siap diberkati dengan sempurna. Dengan sukacita, dengan iman sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melakukan luar biasa, dan dari mimbar bisa mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya dalam tanda sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Haleluya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakang, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kananmu dengan senyuman yang paling manis. Senyuman awal bulannya mana? Haleluya, haleluya. Kelihatan kan awal bulan itu senyumnya beda, saudara. Jangan senyumannya awal bulan itu, saudara, semangatnya juga berbeda. Kalau akhir bulan kadang-kadang kamu sama saudara, tapi kalau awal bulan saudara, saking semangatnya pendeta pun saya ngomong, amin. Tapi hari ini saya minta sekali lagi senyumnya luar biasa. Boleh sekali lagi senyuman yang paling mantap, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Bilang sampai ngomong senyum, senyum. Jangan kayak udah peran antagonis, ayo. Haleluya. Haleluya. Senang bisa jumpa dengan saudara. Saya melihat semangat yang luar biasa. Walaupun hujan-hujan, saudara setia cari Tuhan, semangat cari Tuhan. Artinya apa, saudara? Orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang, saudara, orang yang setia, semangat, sungguh-sungguh cinta Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, Alkitab kita, Alkitab juga boleh. Alkitab yang tak boleh kitab, angkat tangan juga boleh, saudara. Tapi saya mau apresiasi dulu. Sama terima kasih, soalnya mantap. Haleluya, Tuhan. Yuk, Alkitab, Alkitab yang tidak boleh apa-apa, angkat tangan juga boleh, saudara. Pengakuan iman atas otoritas firman Tuhan. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku, dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan. Yuk kita buka kitab kita, saudara. Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Kita akan baca sama-sama, saudara, ayatnya yang ke-27 dalam Yohanes pasal yang ke-14 untuk jadi pembuka dan pengantar pembahasan kita. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca. 3. Ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku apa? Dan apa yang kuberikan tidak seperti, janganlah gelisah dan, sekali lagi saudara, 3. Ya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saya mau saudara untuk melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudara. Kita lihat sama-sama di sana, saudara. Dikatakan apa? Sama-sama kita baca. 3. Ya, sejahtera ku tinggalkan, sejahtera ku sendiri yang apa? Yang kuberikan itu bukanlah apa? Seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah, jangan. Sama-sama bilang sama saya, jangan takut. Saya mau bilang, saudara, bicara tentang ketakutan, saudara, rasa takut sebenarnya satu hal yang sangat manusiawi. Artinya apa, saudara? Takut adalah sebuah respon yang manusiawi ketika kita menghadapi situasi, keadaan, atau pikiran tertentu, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, selama itu bicara tentang tidak akhirnya kita biarkan, saya mau bilang, saudara, sebenarnya bicara tentang yang namanya takut itu tetaplah dalam batas aman. Sekali lagi, saudara, ketakutan adalah hal yang manusiawi, takut adalah respon yang manusiawi. Dan saya mau bilang, saudara, ketakutan tidaklah berbahaya selama diatasi. Sama-sama bilang sama saya, diatasi.
Makanya kalau saya boleh ambil sebuah kalimat dari Nelson Mandela, dia bilang begini saudara. Nelson Mandela berkata bahwa keberanian bukanlah berarti tidak merasakan takut, tetapi mengatasi ketakutan itu. Orang berani bukanlah orang yang tidak merasa takut, tetapi orang yang menaklukkan ketakutan itu. Sama-sama bilang, sama saya mengatasi. Sama-sama bilang, sama saya menaklukkan. Amin. Ketakutan tidak berbahaya selama kita atasi saudara. Menjadi bahaya ketika kita tidak atasi. Ketika ketakutan tidak kita atasi, akhirnya dia menguasai kita saudara. Maka ada banyak orang ketika dikuasai ketakutan tidak bisa berpikir dengan baik. Ada banyak orang ketika dikuasai oleh yang namanya ketakutan saudara, akhirnya menjadi tindakan yang salah. Dan akhirnya fatalnya dia bisa kehilangan berkat, kehilangan mujizat, bahkan kehilangan rancangan Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan. Dan saya mau bilang saudara, oleh sebab itu kita harus menguasai, kita harus menang atas yang namanya ketakutan. Katakan amin. Mungkin saudara menatap dan berkata, Pak Pendeta, saya tahu betapa bahayanya ketakutan Pak Pendeta. Saya tahu betapa bahayanya ketika saya dikuasai oleh ketakutan. Makanya saya berusaha untuk menang atas ketakutan. Saya berusaha untuk mengatasi ketakutan Pak Pendeta. Tapi pada kenyataannya, ketika saya mencoba, malah saya gagal. Ketika saya mencoba, saya kalah Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, hari ini kita akan belajar, kita akan membahas tentang apa? Rahasia menang atas ketakutan. Sama-sama bilang, sama rahasia menang atas ketakutan. Saya pernah membahas ini saudara, dan saya mengajak jemaat Tuhan untuk melihat dari sumber-sumbernya. Tapi kali ini kita akan mengajak saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat, bicara tentang apa yang Alkitab katakan tentang rahasia menang atas ketakutan. Doa saya, apapun ketakutanmu hari ini, oleh firman Tuhan hari ini, kita akan menang bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. So, apa rahasia menang atas ketakutan? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang dengan melekat kepada Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya melekat kepada Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya melekat. Kita baca ayat 1-4 dalam Mazmur 62 saudara. Mazmur pasal yang ke-62 kita akan baca 1-2. Di sini penyesuaian antara Alkitab buku dan elektronik. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya, untuk pemimpin biduan menurut Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku, daripadanya lava, hanya dialah gunung batuku dan kota bentengku, aku tidak, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada keselamatanku. Cukup sampai di sana. Sarbini kalau dipancing pikir langsung luar biasa. Memang Sarbini itu esnya tuh sorak-sorak. Nah, jadi enakan BCP, B-nya bernyanyi, C-nya juga, B-nya pujian. Puji Tuhan. Gak lucu lagi. Nah, jadi saya mau bilang ya, saya mau bilang sekali lagi saudara, ketika kita baca doa ini saudara, sepertinya pemazmur sedang dalam kondisi yang baik-baik saja saudara. Tapi kalau kita maju sedikit saudara, kayak ayat 3 dan 4 dikatakan apa di sana saudara? Dikatakan apa? Boleh munculkan berapa lapakah apa? Kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti apa? Terhadap tembok yang hendak roboh. Ayat yang keempat, mereka hanya bermaksud apa? Mengepaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada apa? Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka apa? Mengutuki. Ternyata pemazmur sedang dalam situasi yang sebenarnya bisa dikatakan menakutkan saudara, di mana ada orang-orang yang ingin menyerbunya, ada orang-orang yang ingin meremukkan dia, ada orang-orang yang mengempaskan dia dari posisinya sebagai raja dan lain sebagainya. Tetapi kalau saudara perhatikan, pemazmur atau Daud ini saudara tetap dalam ketenangan. Kuncinya adalah apa? Hanya dekat Allah saja. Saya mau bilang saudara, kunci menang atas ketakutan yang pertama, pastikan kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, karena dalam Tuhan ada ketenangan yang sejati. Di dalam Tuhan tidak ada yang namanya ketakutan saudara. Ketika saudara saya dekat dengan Tuhan, apapun ketakutan setiap kita tidak akan menguasai kita, karena Tuhan memberikan kita damai serta sukacitanya. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan.
Saudara perhatikan kesaksian gereja ini, saudara, gembala sidang kita, Bapak Ibu gembala kita, saudara, dalam memimpin gereja ini, saudara, bertahun-tahun. Apakah tidak ada masalah, tantangan, persoalan? Ada, saudara. Apakah tidak ada hal-hal yang menakutkan yang akhirnya mereka hadapi, yang gereja ini hadapi? Ada, saudara. Tapi kenapa mereka tetap tenang? Karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, saudara. Orang-orang yang senantiasa hidup melekat dengan Tuhan. Mereka senantiasa hidup dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, dalam doa, dalam pujian, saudara. Dan itu kunci mereka tetap menang atas segala ketakutan, saudara. Saya nggak tahu yang saudara hadapi apa, tapi saya mau bilang ketika kau dekat dengan Tuhan, di situ ada ketenangan. Katakan amin. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, kalau ngomong gampang, Pak Pendeta. Pak Pendeta nggak tahu siapa yang saya hadapi, Pak Pendeta. Yang saya hadapi sangat menakutkan. Saya nggak tahu yang saudara hadapi secara detail. Tapi saya mau bilang, saya pun pernah ada di kondisi itu, saudara. Mungkin kita berbeda-beda secara spesifik. Tapi dulu, apalagi di saat saya masih muda dulu, sekarang masih muda juga ya, amin ya. Ya, tapi dulu lebih muda lagi, saudara. Iya, orang rambutnya aja masih menantang langit, saudara. Dulu saudara, tajam-tajam, saudara. Itu baru datang dua. Saya kaget gara-gara anak itu. Nah, saya mau bilang sekali lagi, saudara. Di saat itu, saudara, saya ada dalam kondisi yang sangat menakutkan. Kenapa? Karena diperhadapkan pada hidup dan mati, saudara. Tapi kenapa saya bisa akhirnya melewati semuanya dengan kemenangan? Karena saya datang dalam hadirat Tuhan, saya duduk di kakinya Tuhan, saya berdoa dalam hadirat Tuhan, saya menangis di kakinya Tuhan. Saya mau bilang, saudara, kedekatan dengan Tuhan membawa kemenangan sampai hari ini. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Di situ ada kemenangan atas ketakutan. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa rahasia menang atas ketakutan? Yang kedua adalah bicara tentang dengan mengubah perspektif. Sama-sama bilang sama saya, mengubah perspektif. Sama-sama bilang sama saya, rubah perspektif. Coba kita lihat ayat yang keempat dalam Mazmur 23, saudara. Mazmur pasal yang ke-23 ayatnya yang keempat. Yuk sama-sama yang sudah di sana. Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat yang keempat. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Tiga, ya. Sekalipun aku tidak takut bahaya, sebab itulah, sekali lagi saudara, tiga, ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah. Saya akan memulai dengan pertanyaan, pernah nggak saudara sudah hidup dalam Tuhan, sudah rajin berdoa, sudah rajin ke gereja, bahkan dari pagi sampai malam, sampai tetangga saudara pikir saudara koordinator gereja, tetapi masih ada ketakutan di hati? Pernah? Masih pernah ngalamin? Sudah hidup dalam Tuhan, oh dari pagi sampai malam berdoa terus, bahkan sebelum berdoa saudara berdoa dulu, tapi masih dalam ketakutan. Yang pernah boleh angkat tangan, atau yang masih pernah masuk? Gak apa-apa, saya nggak akan menghakimi saudara. Oke, saya juga angkat tangan karena saya juga pernah, saudara. Saya akan lanjutkan dengan begini, saudara. Posisi menentukan perspektif, oke? Posisi menentukan perspektif. Posisi saya dengan posisi saudara akan menghasilkan perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Ketika saya berdiri di sini dan saudara duduk di sana, saya percaya saudara akan punya perspektif yang berbeda, betul ya? Iya kan? Misalnya saya di sini, saudara, kemudian saudara duduk di sana, misalnya, full. Hah? Samping aja. Tunggu di foto dulu. Oke. Saya mau bilang saudara, misalnya sekali lagi saudara. Saya di sana, ketika saya lihat ke depan, perspektif saya dengan siapa namanya? Julia. Dengan Julia pasti berbeda, betul ya? Coba, Ibu Julia, boleh maju ke depan? Saya. Oke, sekarang maju ke depan. Sudah menikah Ibu Julia? Belum udah punya pacar? Langsung hubungi nomor di bawah ini. Oke. Ketika Ibu Julia tadi di sebelah sana, jangan panggil Ibu Julia, masih muda, belum nikah. Besti Julia.
Ketika Julia ada duduk di sana dan di sini, saya percaya perspektifnya berbeda, betul tidak? Coba di sini dulu ya. Ya, situ dulu aja. Ya, silakan Julia khotbah di sini. Nanti amplopnya kita bagi dua. Tapi saya banyak kesalahan untuk melihat ini, saudara ya. Ya, karena posisi akan menentukan sudut pandang kita, betul ya. Dan mumpung di sini kita sarangnya dulu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Semoga dapat jodoh cepat-cepat. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Ibu Julia. Haleluya. Saya mau bilang saudara, posisi akan menentukan sudut pandang, perspektif saudara. Nah, artinya apa? Saya mau saudara untuk melihat begini saudara. Ada banyak orang, dia sudah hidup dalam Tuhan, sudah hidup dalam hadirat Tuhan, sudah berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi kenapa masih merasakan yang namanya ketakutan? Karena seringkali ada banyak anak Tuhan, dia sudah berjalan bersama Tuhan, tapi tetap melihat dari perspektif manusia lamanya, saudara. Dapat sampai di sini? Ada banyak orang Kristen, dia sudah berjalan bersama dengan Tuhan, sudah hidup dalam hadirat Tuhan, tapi ketika dia menghadapi masalah, tantangan, persoalan kehidupan, dia tetap melihat dari perspektif dirinya sebagai manusia, akhirnya menghasilkan tetap ketakutan dalam hidupnya, saudara. Saya mau bilang saudara, kalau kita sudah dalam hadirat Tuhan, pastikan kita melihat segala sesuatu dari perspektifnya Tuhan, katakan amin. Kalau dari perspektifnya Tuhan, tidak ada yang menakutkan, karena Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, kalau saudara perhatikan apa yang Mazmur katakan, saudara Daud katakan dalam ayat yang 4 tadi kita baca sama-sama sekali lagi, saudara. Dikatakan apa di sana? Sekalipun aku berjalan dalam apa? Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Saya mau bilang saudara, lembah kekelaman dalam terjemahan bahasa Inggrisnya saudara, ini shadow of death, lembah bayang-bayang kematian, yang sebenarnya menakutkan, tetapi tidak menakutkan untuk seorang Daud, seorang pemazmur. Kenapa? Karena dia setelah memposisikan dirinya dalam hadirat Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, dia melihat dari perspektifnya Tuhan, saudara. Sekalipun lembah kematian tidak menakutkan kalau kita lihat dari perspektif Tuhan kita yang luar biasa. Yang setuju sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling. Apa bedanya Daud dibandingkan Saul dan bangsa Israel yang lain? Sama-sama melihat Goliat yang sama, betul? Goliat yang sama. Apakah dari perspektif? Artinya apa? Dari mata, kasat mata, saudara. Apakah Goliat tampak berbeda? Sama aja. Sama sangar, sama mengerikan, saudara. Tapi kenapa Daud punya keberanian, sedangkan Saul dan bangsa Israel nggak punya keberanian? Karena perspektifnya berbeda. Saul dan bangsa Israel melihat dari perspektif mereka sebagai manusia yang terbatas, sehingga mereka takut menghadapi Goliat. Tetapi Daud melihat tampak dari perspektif Allah semesta alam, saudara. Makanya Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam yang kau tantang itu, saudara. Apa serius dikit ya? Saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau kita melihat dari sudut pandangnya Tuhan, gak ada yang menakutkan. Amin. Mau bilang apa? Sakit penyakit kah? Gak ada ketakutan, karena dia Jehovah Rafa, sanggup melakukan kesembuhan. Mau bicara tentang apa? Hutang-hutang kah? Banyak yang berhutang di sini. Gak ada ketakutan, karena dia Tuhan yang kaya raya, sanggup memberkati setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah. Mau menghadapi rancangan orang jahat kah? Gak ada ketakutan, karena bagi Tuhan rancangan jahat sanggup Tuhan ubahkan jadi rancangan berkat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Saudara yang suaminya lagi dibawa ke Milano, tetangga udah bilang udah mustahil, udah biarin aja, lepasin aja. Kayaknya nggak mungkin lagi dia kembali. Suami itu cantik banget, tidak? Perawatan, dia perawatan. Bodinya kita Spanyol. Kau, pas betul. Soalnya tidak guna Maidan. Tapi dari sisinya Tuhan, kalau kita lihat, kita percaya nggak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Sekali lagi kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, berubah perspektifmu. Lihat dari sudut pandangnya Tuhan. Dia Allah yang dahsyat, luar biasa, lebih besar daripada segalanya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.
Yang terakhir mesti bersiap-siap saudara. Yang ketiga, apa rahasia menang atas ketakutan? Yang ketiga saya mencatat adalah hadapi ketakutan. Sama-sama bilang sama saya, hadapi. Sama-sama bilang sama saya, hadapi ketakutan. Kita lihat Yakobus 4 ayat 7. Mesti bersiap-siap saudara. Ayatnya yang ke-7 dalam Yakobus 4. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3, ya. Karena itu apa? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka sekali lagi saudara, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan apa? Fobia atau ketakutan yang berlebihan terhadap objek, situasi atau aktivitas tertentu saudara. Beberapa jurnal mencatat cara yang terbaik untuk menghadapi ketakutan itu saudara adalah dengan menghadapinya. Ada beberapa jurnal sudah membuktikan itu saudara. Jadi ketika ada ketakutan yang berlebihan saudara, ada cara lain. Yang terbaik adalah apa? Ketika kita menghadapi ketakutan itu saudara. Dan saya mau bilang saudara, Alkitab juga mencatat hal yang sama. Segala ketakutan kita, saya mau bilang saudara, kuncinya adalah apa? Hadapi bersama Tuhan, katakan amin. Daud pernah dalam kondisi ini. Kita lihat sama-sama kisahnya saudara, di mana ketika Daud setelah diurapi menjadi raja, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17 dikatakan apa? Ketika didengar orang Filistin bahwa apa? Maka majulah semua orang Filistin untuk apa? Tetapi Daud mendengar hal itu lalu apa? Salah satu hal yang paling menakutkan untuk seorang raja, apalagi yang baru dilantik, adalah ketika kerajaannya diserang. Dan itu yang terjadi saudara. Selanjutnya 18 dikatakan apa? Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, dikepung saudara, Daud bertanya kepada Tuhan. Dan selanjutnya, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah akan kau serahkankah? Tuhan menjawab apa? Majulah ke dalam tanganmu. Sekali lagi, ini kondisi yang sebenarnya bisa menakutkan kita. Tapi yang Tuhan mau Daud lakukan adalah apa? Maju, hadapi itu saudara. Saya mau bilang dalam kehidupan setiap kita, setelah kita memposisikan diri kita dalam hadirat Tuhan, setelah kita melihat, kita akan bilang, oh enggak, saya sudah pernah menghadapi. Kalau dulu saya menang bersama Tuhan, sekarang saya pasti menang bersama Tuhan. Makanya Tuhan mau Daud apa? Hadapi, supaya ketika dia menghadapi situasi yang sama, tidak ada ketakutan lagi saudara. Karena kalau kita belum pernah hadapi, saya mau bilang sekali lagi, kita bisa akhirnya termakan kebohongan ini, bisa akhirnya menjadi takut saudara. Karena sesuatu kalau nggak pernah dihadapi bisa tampak menakutkan. Contoh saya dulu, saya kan dulu, saya pemalu juga saudara. Betul, saya nggak lahir langsung nggak tahu malu kayak gini kan? Betul, saya tuh pemalu banget. Saya tuh di satu dikit muncul gitu. Jadi kita pemalu, apalagi bicara depan umum. Dan saya baca satu survei, ternyata yang paling menakutkan buat orang modern yang dari sudah lakukan kematian, tetapi bicara di depan umum sudah. Jadi ketika disurvei, apa sih ketakutan orang masa kini? Yang paling menakutkan posisi yang pertama, ternyata bicara di depan umum. Yang kedua, ketinggian. Ketiga baru serangan dan hama. Masalah keuangan, nangado ngepek. Air yang dalam, lautan dan sebagainya. Tapi yang paling pertama adalah bicara di depan umum. Dan 74% orang dewasa mengalami speech anxiety, kecemasan berbicara di depan umum. Gak percaya? Silahkan coba kan. Saya mau bilang itu juga yang saya alami saudara. Iya, saya mau Tuhan. Kalau Bapak Camas mulai saya gemeter. Betul. Kalau saudara yang pernah ikutin kesaksian saya kan melayani itu saudara. Pertama kali saya khotbah, itu sama sekali tidak dirancangkan, tidak dipersiapkan saudara.
Saya ingat banget. Dikirim ke Manado untuk handle bapak di sana. Bapak ibu mau pelayanan ke Manado. Kemudian singkat cerita, bikin KKR dan baptisan di sana. Saya mau bilang saudara, bapak ibu kalau ke Manado, ramenya bukan main. Baptisannya aja sekali baptisan 3.700 orang. Bayangin, banyak cicak. Iya, 3.700 orang sampai hotel yang handle baptisan kita trauma sampai hari ini. Diberes, no. Gara-gara itu semua hancur, semua itu rame banget 3.700 orang satu hotel sana. Jadi ketika ramenya bukan main saudara. Saya diutus untuk apa? Untuk handle keperluan bapak. Karena saya dan pendeta saya dulu asisten bapak di samping yang nyiapin keperluan bapak, minum, jus, mimbar, tisu dan lain sebagainya. Ini detail-detail sudah. Dan waktu itu saya berangkat sendirian, pendeta saya di Jakarta. Saya siapin semuanya. Bapak sudah mau standby berangkat dari hotel. Saya sudah ada di gedung juang itu saudara, fullnya bukan main. Itu lebih besar daripada saat ini. Dan full banget sampai lantai sampai. Oh, mimbar ke speaker orang lagi semua. Semua ada orang. Akhirnya udah standby karena ada khotbah dulu pendeta senior yang khotbah, kemudian bapak datang untuk kasih yang kudus. Ramai banget. Pendeta seniornya karena ada penganjur sebagai tim yang baik, hati dan rajin menabung. Saya cari. Pendeta siapa di sana yang ada? Gak ada pendeta. Menurut saya, ada kemana semua pendeta di saat seperti ini? Akhirnya tanya, terus ada siapa di sana? Cuma Marcel. Lagi. Terus ada siapa di sana? Cuma Marcel. Lagi. Udah, malu saya. Ada siapa di sana? Marcel. Udah. Enggak. Terus muncul kalimat pertanyaannya. Saya tidak harap. Marcel bisa khotbah? Saya kan dilatih saudara, setiap perintah, setiap pertanyaan siap. Jadi saya langsung bilang siap. Pas saya pikir sebelum kata siap saya udah bilang belum siap. Tapi akhirnya karena udah bilang siap, ya udah, buat. Sepadat itu, seramai itu sudah. Ya takut ya. Dari belakang saya masuk saudara, saya pikir itu lihat Tuhan. Pesannya nggak gini sih kalau di sana. Itu mah maling. Ini mau khotbah ya, bukan maling bre. Bisa gitu. Langsung. Kita kan yang resmian, langsung pengurapan kalau kita kurang gitu. Saya keluar di belakang, takut lagi saya balik lagi. Itu baru namanya literally penuh urapan tuh saat itu sudah. Alias berminyak-minyak sampai urapan. Ini maju saudara, akhirnya mulai khotbah. Tapi ketika akhirnya saya khotbah, ternyata ketika saya hadapi ternyata gak senang kan itu sudah. Ketika saya khotbah, lo kok enak. Akhirnya aman, karena apa? Ada.
dipercayakan khotbah di Sarbini. Saya ingat banget tuh, tahun 2017 diminta untuk khotbah di Sarbini. Pas zaman Bapak duduk di sini, ini Sarbini penuh banget saudara. Kalau Bapak gembala kan, kalau saudara jemaat lama ini penuh, sampai sini penuh semua. Sampai banyak copet di dalam. Ini jemaat angkat tangan, Tuhan turunkan copet juga main tangan. Ajak padat luar biasa saudara. Oh, sudah cerita sedikit waktu saudara. Saudara berkali-kali di belakang semua, tetap masih berbicara. Jadi makanya ketika saya maju ke depan, mereka yang maju ini pada menunduk dulu, dan nunduk berdoa. Ada foto ini saya tiarap. Saksi ini saya sampai begini. Karena kan jemaat Sarbini zaman dulu ya, sekarang sudah bisa ada. Rata-rata tuh orang Ambon, Batak, Manado, Papua, yang kalau lihat pendeta, tatapannya mata besar-besar. Mata yang besar, kenapa lubang hidung yang kau zoom? Itu yang tatapannya sangar banget saudara. Bisa kamu mulai dipendek, ayo. Kuretakkan ginjal. Pokoknya saya buat untuk awalnya. Tapi ketika saya hadapi, ternyata nggak semenakutkan. Udah lihat orang-orang udah mulai ketawa, jemaatnya udah. Yang tadinya mata-mata gede, karena saya udah, oh ternyata nggak semenakutkan itu. Aduh sekarang mana? Kenapa? Karena sudah menghadapi. Yang sekarang begitu pun apa yang selama ini menakutkan setiap kita. Kalau kita nggak melangkah dan menghadapi, semua akan bisa tampak menakutkan bagi setiap kita sekarang. Makanya Tuhan ajar sekali lagi sama sekali saudara. Jangan diam dalam keadaan itu. Hadapi ketakutan juga. Karena semuanya cuma soal proses. Saya akan ajak saudara satu quotes dari Ralph Emerson bilang gini, apa yang ada di belakang kita dan apa yang ada di depan kita adalah hal yang kenapa namanya juga anak-anak diikat aja sih.